Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengurangan bilangan pecahan. Nah, syarat dari pengurangan bilangan pecahan ini sama dengan penjumlahan kemarin, yaitu penyebutnya harus sama. Penyebut dari bilangan pecahan yang akan kita kurangkan itu harus sama. Contohnya pada halaman 18 di buku cetak matematika di nomor 1. Di nomor 1 ini soalnya adalah 4/7 dikurang 2/7. Nah, ini sudah memenuhi syarat, yaitu penyebutnya harus sama. Penyebut dari pecahan ini adalah masing-masing 7. 4/7 penyebutnya 7. 2/7 penyebutnya 7. Maka dia telah memenuhi syarat. Jadi, tinggal kita kurangkan saja pembilangnya. Yaitu pembilangnya 4 dan 2. Jadi, 4 dikurang 2/7. Sama dengan 2/7. Nah, seperti contoh nomor 2 selanjutnya. Nomor 2 ini ada pecahan campuran dan juga ada pecahan biasa. Nah, untuk yang pecahan campuran kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Masih ingat caranya? Ya, 3/5. Ini 5 kita kalikan dengan 3. 5 kali 3 sama dengan 15. Kemudian 15 kita tambahkan dengan 3. 15 ditambah 3 sama dengan 18. Jangan lupa taruh pernya, per 5. Jadi, dari 18/5 ini kita kurangkan dengan 2/5. 18/5 dikurang 2/5, karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal mengurangkan angka pembilangnya, yaitu 18 dikurang 2/5, jawabannya 16/5. Nah, 16/5 ini bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Kenapa bisa? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. 16/5. 16-nya lebih besar daripada 5, maka dia bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Caranya sama seperti sebelumnya, kita menggunakan metode pembagian. 16 dibagi 5. 5 kali berapa yang hasilnya tidak lebih dari 16? 5 kali 3. Nah, kemudian 3 dikali 5 hasilnya 15. Kemudian kita kurangkan. 16 dikurang 15 itu 1. Nah, kemudian angka-angka ini kita susun menjadi bentuk pecahan campuran. Caranya, 1 yang di bawah itu kita tulis di atas per, kemudian 3 yang di atas kita tulis di depan, kemudian 5 kita tulis sebagai penyebut. Jadi jawabannya 31/5. Lalu bagaimana jika penyebutnya berbeda? Nah, ini kan sudah sama penyebutnya. Kalau dia penyebutnya berbeda, seperti di halaman, contohnya seperti di halaman 20. Nah, di halaman 20 itu contohnya 3/4 dikurang 1/2. 3/4 dan 1/2 ini memiliki penyebut yang berbeda. Satunya 4 dan satunya lagi itu 2. Cara yang pertama adalah kita cari dulu KPK dari 2 dan 4. Apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, cara mencari KPK sama seperti penjumlahan di video sebelumnya, kita cari perkalian dari 2 dan 4 terlebih dahulu. 2 dikali 1 itu 2, 2 dikali 2, 4. Nah, kemudian yang 4, dan seterusnya ya yang ini. Kemudian yang 4, 4 kali 1 itu 4, 4 kali 2 itu 8. Nah, sampai sini pun kita sudah ketemu angka yang sama, yaitu 4. Nah, makanya di sini kita tulis 4. Dia per 4. Dapat 4 tadi dari KPK. Nah, selanjutnya penyebutnya udah sama. Tinggal kita kurangkan pembilangnya. Pembilangnya 3 dan 2. Berarti 3 dikurang 2/4. Sama dengan 1/4. Nah, 1/4 bisa kita ubah menjadi pecahan campuran tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. 1 itu lebih kecil daripada 4. Jadi tidak perlu kita ubah menjadi pecahan campuran. Oke, kita ke soal selanjutnya. Oke, selanjutnya itu nomor 3. Kita bahas nomor 3 dan 4. Nah, nomor 3 itu dua-duanya pecahan campuran. Nah, kalau kita ketemu soal seperti ini, kita ubah dulu pecahan campurannya ke dalam bentuk pecahan biasa. 3 1/4 kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 13/4. Nah, kemudian 13/4 kita kurangkan dengan 5/2. 5/2 dapat dari mana? Dapat dari 21/2. Kemudian bentuk 13/4 dan
5 per 2 itu penyebutnya belum sama, sehingga kita harus samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK. KPK dari 4 dan 2. Kita cari perkalian dari 4 dan 2. 4 dikali 1 itu 4. 4 kali 2 itu 8 dan seterusnya. Kemudian yang 2 kali 1 itu 2. 2 kali 2 4 dan seterusnya. Nah, dari sini sudah kelihatan kan yang mana yang sama, yaitu 4. Maka penyebutnya itu 4. Di sini dapatlah hasilnya 13 per 4 dikurang 10 per 4. Dapat dari mana pembilang 13 dan 10 ini? Dapatnya dari 4 kita bagi dengan 4. 4 bagi 4, 1. Kemudian 1 kita kalikan dengan 13. 1 dikali 13 hasilnya 13. Nah, selanjutnya 4 yang ini. 4 kita bagi dengan 2 hasilnya 4 bagi 2, 2. Kemudian 2 kita kalikan dengan 5. 2 dikali 5 itu 10. Maka dapat hasil di situ 10. Jadi 13 per 4 dikurang 10 per 4. Karena penyebutnya sudah sama-sama 4, maka kita tinggal mengurangkan pembilangnya. 13 dikurangkan dengan 10. 13 dikurang 10 hasilnya 3 per 4. Jadi dapatlah hasilnya 3 per 4. Nah, selanjutnya itu nomor 4. Nomor 4 ini terdapat 3 bilangan pecahan. Ada yang pecahan campuran dan juga pecahan biasa. Caranya masih sama, yaitu pertama kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Semuanya kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, di sini 4 2 per 3 itu ketika diubah menjadi pecahan biasa hasilnya 14 per 3. Kemudian 21 per 2 diubah menjadi pecahan biasa itu hasilnya 5 per 2. Kemudian setelah kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa, kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK. KPK dari 3, 2, dan 6 itu adalah 6. Ini kita cari sendiri, masing-masing cari sendiri ya. KPK dari ini caranya kan sudah Ibu kasih tahu sebelumnya. Jadi langsung saja hasilnya itu 6. Maka di sini kita tulis 28 per 6 dikurang 15 per 6 dikurang 1 per 6. Dapat dari mana? 28, 15, dan 1 ini. Nah, oke, kali itu angka itu didapat dari 6 dibagi 3 itu 2. Kemudian 2 dikalikan dengan 14. Hasilnya 28. 14 dikali 2 itu hasilnya 28. Nah, kemudian di sini 6 dibagi 2 itu 3. Kemudian 3 dikali 5. Hasilnya adalah 15. Kemudian 6 dibagi 6. Hasilnya 1. Kemudian 1 dikali 1 itu 1. Jadi didapat dari situ ya. 28, 15, dan 1 itu didapat dari pembagian ke penyebut sebelumnya yang ini. Nah, kemudian dapatlah ini dan penyebutnya pun sudah sama-sama 6. Berarti tinggal kita kurangkan pembilangnya. 28 dikurang 15 dikurang 1. Hasilnya adalah 12 per 6. Nah, 12 per 6 ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi dengan 6. 12 dibagi 6 itu hasilnya adalah 2. Jadi jawabannya adalah 2.